Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Zumitia Putri dari kelompok 15 akan menjelaskan mengenai soal peluang gabungan diskrit dan kontinu. Untuk soal distribusi peluang gabungan diskrit, soal pertama yaitu ada dua buah kelereng dipiring secara acak dari sebuah kotak berisi 3 kelereng biru, 2 kelereng merah, dan 3 kelereng hijau. Jika X menyatakan kelereng warna biru yang terambil dan Y menyatakan kelereng berwarna merah yang terambil, tentukan A. Fungsi peluang gabungan Fx, Y dan B. Px, Y elemen A. Jika A daerah X, Y, X tambah Y kurang dari 1 dan 1. Untuk pembahasan yang A, pasangan nilai X, Y adalah 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, dan 2,0. Hal ini dikarenakan hanya 2 kelereng yang dipilih. Selanjutnya, F0,0 artinya peluang terambil 2 kelereng berwarna hijau. Ingat bahwa X menyatakan kelereng berwarna biru yang terambil dan Y menyatakan kelereng berwarna merah yang terambil. Kemudian F1,1 artinya peluang terambil 1 kelereng yang berwarna biru dan 1 kelereng berwarna merah, dan seterusnya. Banyaknya cara memilih 2 kelereng NS sama dengan kombinasi 82 sama dengan 8 faktor. Banyaknya cara memilih 2 kelereng NS sama dengan kombinasi 82 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 28. Untuk kombinasi C83 yang artinya jumlah seluruh kelereng dan 2 artinya memilih 2 kelereng. Begitu juga dengan banyaknya cara memilih 1 hijau dari 3 hijau adalah C31. Banyaknya cara memilih 1 biru dan 3 biru adalah C31. Jadi, banyaknya cara memilih 1 hijau dan 1 biru adalah C31 dikali C31. Sehingga, untuk mencari pasangan nilai X, Y, yang pertama yaitu F0,0 sama dengan kombinasi 32 per NS sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial per 28 sama dengan 3 per 28. Yang kedua, F0,1 sama dengan kombinasi 31 dikali kombinasi 21 per NS sama dengan 6 per 28 dan seterusnya sampai F2,0 sama dengan kombinasi 32 per NS sama dengan 3 faktorial yang menghasilkan 3 per 28. Fungsi peluang gabungan berikut tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk tabel berikut ini. Selanjutnya, poin B. Px ditambah Y kurang dari sama dengan 1. Artinya, nilai X ditambah Y harus menghasilkan kurang dari sama dengan 1. Sehingga sama dengan X sama dengan 0, Y sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 0, Y sama dengan 1 ditambah P
X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Sama dengan F 0,0 ditambah F 0,1 ditambah F 1,0 sama dengan 3/28 ditambah 6/28 ditambah 9/28 sama dengan 18/28 diperkecil menjadi 9/14. Yang kedua, yaitu contoh soal distribusi peluang gabungan kontinu. Contoh, diketahui fungsi padat gabungan berikut ini. Fx, Y, 2/3 X ditambah 2Y, dengan X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, dan Y lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. 0 untuk X, Y yang lain. Untuk soal A ditunjukkan bahwa integral min tak hingga sampai tak hingga, integral min tak hingga sampai tak hingga, f x, y, dx, dy sama dengan 1 terpenuhi. B. Hitunglah px, y elemen A jika daerah x, y, x lebih dari 0 kurang dari 1/2 dan y lebih dari 0 kurang dari 1/2. Untuk pembahasan soal A, integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1, 2/3 dikali X tambah 2Y dx dy sama dengan integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1, 2/3 X ditambah 4/3Y dx dy sama dengan integralkan dx terlebih dahulu sehingga diperoleh integral 0 sampai 1, 1/3 X kuadrat ditambah 4/3 XY dengan batas 0 sampai 1 dy. Substitusikan batas 0 sampai 1. Jadi, integral 0 sampai 1, 1/3 ditambah 4/3 Y dikurang 0 dy sama dengan integral 0 sampai 1, 1/3 ditambah 4/3 Y dy. Integralkan dy sehingga 1/3 Y ditambah 2/3 Y kuadrat batas 0, 1. Substitusikan batas sehingga diperoleh 1/3 ditambah 2/3 dikurang 0 sama dengan 1. Maka poin A terpenuhi. Selanjutnya pembahasan poin B. Px, Y elemen A sama dengan P X lebih dari 0 kurang dari 1/2 dan Y lebih dari 0 kurang dari 1/2. Sehingga integral 0 sampai 1/2, integral 0 sampai 1/2, 2/3 X tambah 4/3 Y dx dy. Pertama, integralkan dx terlebih dahulu. Sehingga integral 0 sampai 1/2, 1/3 X kuadrat ditambah 4/3 XY dengan batas 0 sampai 1/2 dy. Substitusikan batas, jadi integral 0 sampai 1/2, 1/12 ditambah 2/3 Y dikurang 0 dy sama dengan integral 0 sampai 1/2, 1/12 tambah 2/3 Y dy. Integralkan dy sehingga 1/12 Y ditambah 1/3 Y kuadrat dengan batas 0 sampai 1/2. Substitusikan batas, jadi 1/24 ditambah 1/12 dikurang 0 sama dengan 3/24.
kecil menjadi 1/8. Sekian dari saya mengenai distribusi peluang diskrit dan kontinu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan mengenai distribusi peluang gabungan dan harapan matematis. Saya Jasmine Nazari akan menjelaskan mengenai distribusi peluang gabungan. Nah, ini merupakan distribusi peluang gabungan diskrit. Dengan definisi, fungsi f(x, y) merupakan distribusi probabilitas gabungan atau fungsi kerapatan distribusi dari variabel acak diskrit. Di sini merupakan distribusi peluang gabungan diskrit. Kenapa disebut gabungan? Karena dia terdapat lebih dari satu variabel. Jika hanya peluang probabilitas saja, itu hanya terdapat satu variabel. Tetapi kalau dia sudah gabungan, berarti dia memiliki dua atau lebih variabel dan peluang kejadiannya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, syaratnya yaitu f(x) besar atau sama dengan dari 0 untuk semua peluang kejadian x dan y. Nah, yang kedua, sigma x dan sigma x, sigma y, f(x, y) itu sama dengan 1. Yang ketiga, pxy untuk setiap daerah A pada bidang datar x, y, maka sigma sama dengan sigma A fxy. Baiklah, soal pertama, diketahui PDF gabungan dari x dan y berbentuk fxy sama dengan kxy. Untuk peluang kejadian x sama dengan 1, 2, 3 dan peluang kejadian y 1, 2, 3. Nah, di sini kita menentukan konstantanya terlebih dahulu dengan menggunakan syarat yang pertama. fxy besar dari atau sama dengan 0, maka kita ketahui pasangan x dan y seluruhnya adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, dan 3, 3. Sesuai dengan soal tadi ya. Nah, kemudian kita implementasikan ke dalam syarat yang pertama tadi menjadi f(x) sama dengan 1, y sama dengan 1. Sama dengan itu rumus yang kita ambil dari soal tadi, kxy. K, x nya berapa? 1. Y nya 1. Maka hasilnya K untuk x sama dengan 1, y sama dengan 1. Jika x sama dengan 2, x sama dengan 1, y sama dengan 2, maka itu 2k untuk x sama dengan 1, y sama dengan 2. Maka kita lanjut ke syarat yang kedua, di mana sigma x, sigma y, fxy sama dengan 1. Hasil yang kita temui tadi kita jumlahkan seluruhnya sesuai dengan syarat 2, maka menghasilkan 36k sama dengan 1. K kita dapatkan hasil 1/36. Selanjutnya untuk yang B, x besar dari atau sama dengan 2, y kecil dari 2. Nah, di sini maksudnya kita mencari pasangan yang x-nya itu besar dari atau sama dengan 2 dan y kecil dari 2. Kita deskripsikan x besar dari 2 sama dengan 2, berarti dia itu 2 dan 3. Y-nya kecil dari 2 itu 1. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa fx sama dengan 2, y sama dengan 1 ditambah fx sama dengan 3, y sama dengan 1. Nah, ini kita dapatkan dengan rumus yang sebelumnya, kxy, di mana kx-nya sama dengan 2, y sama dengan 1, maka itu hasilnya 2k dan seterusnya, sehingga menghasilkan nilai 5k. Jika ingin dijabarkan bisa saja jadi 5 dikali nilai k tadi 1/36, maka hasil akhirnya 5/36. Nah, untuk p x besar dari 2, y besar dari 1. Px besar dari 2 berarti 3. Y besar dari 1 berarti 2 dan 3.
Maka kita ketahui fx sama dengan 3, y sama dengan 2, ditambah fx sama dengan 3, y sama dengan 2, menghasilkan nilai 6k ditambah 9k sama dengan 15k. Kita masukkan k-nya. K-nya 1/36 menjadi 15/36. Nah, soal selanjutnya, fungsi peluang gabungan X dan Y berbentuk PXY sama dengan C, X ditambah 2Y, X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan Y sama dengan 0, 1, 2, 3. Ini merupakan peluang kejadiannya. Nah, jadi kita gunakan cara yang lebih simpel saja, langsung ke sifat kedua saja, di mana sigma X, sigma Y, fx Y sama dengan 1. Ini merupakan pasangan dari peluang kejadian X dan Y tadi. Kita dapatkan ini, lalu kita masukkan seperti yang tadi, sehingga menghasilkan 0 ditambah 2C ditambah 4C ditambah 6C ditambah C, 3C, 5C, 7C, dan seterusnya sama dengan 1. Kita totalkan semuanya ini menjadi 72C sama dengan 1. Maka C sama dengan 1/72. Lanjut ke P. Hitung PX sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke fungsi PX ya tadi. C, X ditambah 2Y. X-nya berapa? X-nya 2 ditambah Y-nya 1 kan? Sama dengan 4. Nah, ini maksudnya 72. Maaf, salah. Jadi 4/72 jika dikecilkan menjadi 1/8. Baik, yang selanjutnya yang C. PX besar atau sama dengan 1. Berarti itu 1, 2, 3. Y kecil dari sama dengan 2, berarti 0, 1, 2. Nah, pasangan-pasangan ini kita masukkan ke dalam rumus X ditambah 2Y sehingga menghasilkan nilai 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 3, sehingga menghasilkan 36/72. Kita kecilkan menjadi 1/2 begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Ramandes dengan NPM D1ANO19015, Prodi Informatika kelas B, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai harapan matematis. Baik, expected value. Di dalam harapan matematis itu terdapat sebuah istilah yaitu expected value. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melakukan perkiraan terhadap suatu kasus, baik kasus yang terbilang sederhana maupun kasus yang terbilang cukup rumit. Nah, di bawah ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah contoh kasus. Nah, sebuah contoh kasusnya itu yaitu sebuah klub merencanakan untuk berinvestasi 10 juta rupiah dalam permainan atau pertandingan sepak bola. Nah, mereka berinvestasi bahwa penjualan tiket akan mencapai sebesar 15 juta. Namun, jika hari ini hujan, maka penjualan dan tiket tersebut akan mengalami penurunan. Nah, diprediksi bahwa cuaca pada hari ini adalah 20% itu akan terjadinya hujan. Nah, pertanyaannya, apakah ini merupakan keadaan yang baik untuk berinvestasi? Nah, di dalam contoh kasus ini terdapat perkiraan, yaitu sebesar 20% memperkirakan bahwa hari ini akan terjadi hujan. Nah, dari keadaan inilah kita bisa menyelesaikan atau memanfaatkan statistika. Jadi statistik dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita dapat menggunakan teori yaitu harapan matematis. Nah, harapan matematis sendiri itu dapat memberikan pandangan luas secara cepat tentang karakteristik peubah acak tanpa perlu mengetahui variabel tersebut adalah diskrit atau kontinu.
Jadi contoh kasus ini kita tidak perlu mengetahui variabelnya itu apakah discrete atau continue. Namun kita bisa memberikan pandangan luas secara cepat tentang karakteristik peubah acak. Nah, jadi ini contoh kasusnya itu bisa diselesaikan dengan harapan matematis. Baik, explicit value. Di dalam harapan matematis itu terdapat beberapa macam nilai harapan matematis yang dapat merepresentasikan data. Yang pertama yaitu mean, yang kedua yaitu varian, yang ketiga yaitu deviasi standar. Di antara ketiga ini hanya dapat dilakukan pada variabel acak discrete ataupun variabel acak continue. Nah, di antara ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai mean. Oke, mean. Exit value dari mean yaitu adalah nilai rata-rata dari perulangan kejadian pada percobaan yang sama. Misalnya, terdapat random variabel x, maka nilai expected value dari x adalah rata-rata dari semua kemungkinan nilai yang dapat diambil oleh x, di mana setiap nilai bobot oleh probabilitas kemunculannya dalam eksperimen yang dilakukan. Nah, contohnya itu dalam pembelian online. Nah, pembelian online ini kita dapat mengekspektasi bahwa barang itu sesuai harapan atau barang tidak sesuai harapan. Baik, berikut merupakan contoh soal dari expected value mean discrete. Nah, untuk random variable discrete, nilai harapan atau harapan matematika dapat dinyatakan sebagai simbol EX yang didefinisikan sebagai EX atau random variable discrete mean itu sigma dengan batas atas n dan i batas bawahnya i sama dengan 1 dengan xi p xi. Oke. Contoh kasusnya seperti contoh kasus yang di atas tadi, bahwa sebuah klub bola merencanakan untuk berekspektasi sebesar 10 juta. Namun apabila hari ini mereka berekspektasi pendapatan itu sebesar 15 juta. Namun jika hari ini hujan, maka pendapatan atau penjualan tiket itu akan menurun. Nah, diperkirakan bahwa 20% hari ini akan terjadi hujan. Apakah ini merupakan kondisi yang terbaik? Baik, jadi outcome atau pendapatannya itu akan bertambah 5 juta jika tidak hujan dan akan berkurang 10 juta jika terjadinya hujan. Jadi ekspektasinya itu awalnya 5 juta jika tidak hujan dan akan berkurang jika terjadinya hujan. Oke, jadi probability-nya yaitu 20% itu terjadinya hujan, yaitu 0,20, dan sisanya yaitu 80% tidak terjadi hujan, yaitu 0,80. Maka kita bisa mencari harapan matematikanya yaitu EX, yaitu sigma tadi, yaitu 5 juta dikali 0,80 dikurang 10 juta. Mengapa dikurang? Karena ini terjadinya hujan. Ini apabila terjadinya hujan 10 juta dikali 0,2. Jadi harapan matematikanya itu 4 juta dikurang 2 juta, maka harapan matematika yang didapatkan yaitu 2 juta. Ya, ini merupakan kondisi memang ini menguntungkan, yaitu mendapatkan untung sebesar 2 juta. Namun kita menginginkan itu terdapat untungnya 5 juta. Apakah ini merupakan kondisi yang terbaik? Tidak. Oke, lanjut. Kita ke pembahasan exit value mean untuk continue. Untuk random variable continue, nilai harapan atau harapan matematika dapat dinyatakan sebagai EX yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi, EX itu sama dengan integral dengan batas bawah A sampai batas atas B, X dikali Fx, X dx, di mana X itu lebih besar atau sama dengan A dan X kurang dari atau sama dengan B. Contoh kasusnya, jika X adalah masa kerja baterai sebuah alat dan dinyatakan dalam fungsi PDF berikut, maka berapa lama masa kerja baterai tersebut akan berakhir? Satuan dalam jam. Baik, di sini kita melihat adanya fungsi Fx, di mana Fx akan bernilai 20.000 per X pangkat 3 jika X-nya lebih besar dari 100 X lainnya. Oke, maka kita masukkan ke persamaan exit value mean untuk continue, yaitu EX di mana integral batas atasnya tak hingga karena di sini X-nya lebih besar dari 100 dan batas bawahnya itu 100. Karena di sini X-nya lebih besar dari 100 dan 100 kurang dari X. Oke, jadi kita tinggal masukkan ke rumus, yaitu tinggal X dikali 20.000 per X pangkat 3 didapat dari sini dikali dx. Ini merupakan rumus integral. Jadi untuk menyelesaikan
permasalahan ini, maka kita menggunakan integral. Nah, langsung saja operasi dari integral batas bawah 100 dan batas atas hingga 20.000 per X pangkat 2. X pangkat 2 didapat dari mana? Di X dicoret, di sini dicoret 3 kurang 1, jadi X kuadrat. Oke, maka diperolehlah secara matematis itu 200. Dan artinya baterai bisa bertahan hingga 200 jam. Jadi itulah merupakan contoh soal dari expected value atau harapan matematis dari discrete dan continue, yaitu khusus untuk pembahasan min. Baik, sekian video pembahasan kita pada kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.